Pengertian administrasi sekolah. Administrasi sekolah dapat diartikan sebagai segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber atau personil maupun material secara efektif, efisien, dan sistematik guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Peran guru dalam administrasi sekolah. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, namun jika dilihat secara luas, guru juga berperan sebagai administrator pendidikan. Adapun peranan guru dalam administrasi pendidikan di sekolah yang sesuai dengan klasifikasinya yaitu yang pertama ada administrasi kurikulum. Kurikulum merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu sistem pendidikan yang berperan sebagai penuntun dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan siswa baru, membimbing siswa baru dalam masa orientasi, pembinaan selama siswa berada di sekolah, mendata hasil prestasi siswa di kelas, sampai siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar. Tugas guru dalam administrasi siswa adalah 1. Menyeleksi siswa baru, 2. Menyelenggarakan pembelajaran, 3. Mengontrol kehadiran siswa, 4. Melakukan uji kompetensi akademik atau kejuruan, dan yang terakhir melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Yang ketiga, administrasi kepegawaian atau personil. Personil pendidikan dalam arti luas meliputi guru, pegawai, dan siswa. Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan personil pendidikan adalah golongan petugas yang membidangi kegiatan edukatif dan yang membidangi kegiatan non-edukatif atau ketatausahaan. Pembahasan administrasi personil ini dibatasi dan difokuskan kepada pembahasan guru sekolah menengah sebagai pegawai negeri. Adapun peran guru dalam administrasi personal adalah membuat buku induk pegawai, membantu memperlancar kebijaksanaan dalam kepegawaian seperti kenaikan pangkat atau promosi, kepindahan atau mutasi, pemberhentian atau pensiun, pemberhentian atau pemecatan, karpet cuti, dan sebagainya. Membuat inventarisasi semua file kepegawaian, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga tata administrasi. Membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Membuat laporan data sekolah dan pegawai. Mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran. Mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, serta tugas, surat kuasa, dan lain-lain. Yang keempat, ada administrasi keuangan. Kepala sekolah bertanggung jawab atas biaya pendidikan. Namun demikian, diharapkan guru juga ikut berperan dalam administrasi biaya. Walaupun hal ini akan menambah beban guru, hal ini juga merupakan kesempatan yang diberikan kepada guru untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan untuk perbaikan proses belajar mengajar. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan ketertiban administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun peran guru dalam administrasi keuangan yaitu membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan, membuat laporan data usulan pembayaran gaji atau rapel ke pemerintahan kota, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah, menyetorkan pajak PPN dan PPh, membagikan gaji atau rapel, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Yang kelima, ada administrasi prasarana dan sarana pendidikan.
Prasarana dan sarana pendidikan adalah semua benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang diperlukan sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Administrasi prasarana dan sarana pendidikan merupakan keseluruhan perencanaan pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan prasarana peralatan yang digunakan untuk menunjang pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Adapun peranan guru dalam administrasi prasarana dan sarana adalah perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan prasarana dan sarana yang dimaksud. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan pengadaan barang menuntut keterlibatan guru karena semua barang yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar harus sesuai dengan rancangan kegiatan belajar mengajar. Perencanaan pengadaan barang yang menuntut keterlibatan guru diantaranya adalah pengadaan alat pengajaran dan media pengajaran. Yang kedua ada pemanfaatan dan pemeliharaan. Guru harus dapat memanfaatkan segala sarana seoptimal mungkin dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan pemakaian sarana dan prasarana pengajaran yang ada. Yang ketiga ada pengawasan penggunaan. Apabila sarana dan prasarana pendidikan itu digunakan oleh siswa yang ada di kelasnya, maka tugas guru adalah melakukan pengawasan atau memberikan arahan agar siswa dapat menggunakan atau memakai sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana mestinya. Yang keenam, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Sebuah sekolah yang berada di tengah-tengah masyarakat dapat berfungsi sebagai lembaga yang menjaga kelestarian nilai-nilai positif yang ada di dalam masyarakat, agar pewarisan nilai-nilai masyarakat itu berlangsung dengan baik, serta sebagai lembaga yang dapat mendorong perubahan nilai dan tradisi itu sesuai dengan kemajuan dan tuntutan kehidupan serta pembangunan. Peranan guru dalam hubungan sekolah masyarakat. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan Husemas, yaitu yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Yang kedua, membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Yang ketiga, dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya atau kode etik guru. Yang ketujuh yaitu administrasi layanan khusus. Proses belajar mengajar memerlukan dukungan fasilitas yang tidak secara langsung dipergunakan di kelas. Fasilitas yang dimaksud antara lain adalah pusat sumber belajar, unit kesehatan siswa, dan kafetaria sekolah. Yang pertama ada pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar adalah unit kegiatan yang mempunyai fungsi untuk memproduksi, mengadakan, menyimpan, serta melayani bahan pengajaran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas atau pelaksanaan pendidikan di sekolah. Yang kedua ada unit kesehatan siswa. Unit kesehatan siswa atau UKS merupakan suatu unit untuk menangani masalah kesehatan jasmani siswa. Yang ketiga ada kafetaria warung kantin sekolah. Kantin sekolah tidak harus diadministrasikan sendiri oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau oleh dharma wanita sekolah. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.